Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah yang begitu besarnya kita terima setiap hari, setiap saat. Maka mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku yang mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat bagi kita. Lantas apa yang ingin kami bagikan? Kali ini adalah dengan judul rajin mengikuti pengajian, tapi tidak berkah ilmunya atau tidak dapat dilaksanakannya. Lalu apa penyebabnya? Untuk menjawab itu, mari kita ikuti sebuah dialog. Dialog antara seseorang dengan seorang ulama ahli hikmah. Ada seorang bertanya kepada ulama ahli hikmah yang katanya, kenapa kami mendengarkan pengajian tapi tidak dapat melaksanakannya, atau dengan kata lain ilmunya kurang berkah? Lalu ulama ahli hikmah menjawab, itu disebabkan oleh 5 faktor. Apa saja 5 faktor itu? 5 faktor itu adalah penghambat atau penyebab terhalangnya berkah ilmu dari Allah. Yang pertama, dikarenakan Allah telah memberi nikmat kepadamu, tapi kamu tidak pandai bersyukur. Padahal seharusnya sekecil apapun nikmat Allah yang kita terima itu perlu kita syukuri. Syukur dengan ucapan, dengan hamdalah. Syukur dengan perbuatan juga kita lakukan. Syukur tidak hanya di bibir tapi juga di dalam perbuatan. Ya, maka bertambahlah ibadah. Ibadah itu bagian dari syukur kita terhadap nikmat Allah. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu wujud dari syukur. Mari kita tambah. Kemudian yang kedua faktor penyebabnya adalah setiap kamu berbuat dosa, tidak cepat-cepat beristighfar atau bertobat. Itu juga menjadi penghambat berkahnya ilmu yang kita cari itu. Maka seharusnya jika berbuat salah, segeralah bertaubat. Bertaubat itu dengan membaca istighfar atau mohon ampunan atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak cukup hanya itu. Bertobat itu kita menyesali perbuatannya yang berdosa, kemudian berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya kembali berbuat dosa yang seperti itu. Itu yang kedua yang seharusnya begitu. Faktor yang ketiga penyebabnya adalah setiap bertambah ilmu tidak segera diamalkan. Nah, ini ilmu yang tidak segera diamalkan ini juga menjadi penghambat. Maka jika bertambah ilmu, segeralah diamalkan little by little, sedikit demi sedikit. Kita mulai dan dipaksakan itu karena akan
diganggu oleh setan untuk malas melaksanakannya. Kemudian faktor yang keempat yang menyebabkan ilmu kita tidak berkah, yaitu berkumpul dengan orang solih, Pak Kiai, ulama, Habib, ya, tapi tidak pandai mengambil suri teladan darinya. Ini tidak mencontoh sifat-sifat orang solih yang baik, misalnya jujur, ya, jujur, amanah. Ini contoh-contoh yang dicontohkan, tapi tidak mencontoh itu, maka kita juga akan menjadi orang yang tidak berkah ilmunya. Maka jika telah berkumpul dengan orang soleh, maka ikutilah atau teladanilah sifat-sifat beliau yang baik. Yaitu tadi sidik, ya, amanah, tabligh, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah kepada yang lain, ya. Jujur, nah, ini semuanya perlu kita contoh, ya. Kemudian yang kelima, faktor yang kelima penyebabnya adalah menguburkan orang meninggal tapi tidak pandai mengambil iktibar atau pesan moral yang baik itu. Maka ketika kita menguburkan mayit, mengantarkan kita ke kuburan untuk disemayamkan itu, maka kita harus berpikir, mengambil iktibar dari peristiwa itu, bahwa suatu saat kita juga akan sama nasibnya seperti itu. Sehingga insya Allah ketika orang ingat akan masa depan kita, pasti akan kembali kepada Allah atau meninggal. Insya Allah orang akan menjadi arif dan bijaksana. Maka ketika seperti itu, ambillah hikmahnya agar kita menjadi orang yang arif dan bijaksana, dan insya Allah ilmunya akan berkah bagi kita dan semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, itu semata-mata kami yang melakukan, karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, kami juga merasa tempatnya salah dan lupa. Maka semoga Allah mengampuninya, dan apabila ada benarnya, semua mutlak milik Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.